Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita ya Ustaz ya, dalam acara Ngaji Gaul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari orang yang sudah nonton konten kita. Jadi bisa dikatakan ini studi kasus asli ya Ustaz ya. Iya. Jadi asli sekali dari orangnya. Mungkin kita tidak akan menyebutkan siapa namanya, hanya di sini inisialnya Nyonya X. Nah, sekarang dari konten-konten yang sebelumnya, ternyata beliau ini merespon apa yang kita tampilkan untuk teman-teman sekalian ini. Nah, untuk yang pertama, Ustaz. Nah, sebenarnya kan Nyonya X ini dia itu pernah berkeluarga, Ustaz. Nah, kemudian sudah intinya pisah, sudah cerai. Nah, dan ada yang ingin menghibah Nyonya X ini, tapi dengan satu syarat, jadi istri yang kedua, jadi dipoligami ya Ustaz ya. Iya. Nah, yang Nyonya X ini agak bingung untuk menjawab kira-kira bagaimana. Nah, ini kita juga tunggu di videonya, karena jawabannya ini tergantung dari videonya kita sekarang. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kasus ini dan jawaban ini menjadi satu pembelajaran, dua bernilai manfaat, dan ketiga betul-betul menenangkan, terutama yang membutuhkan. Nyonya X yang di sana saya katakan begini, yang pertama, berdasarkan pembahasan video sebelumnya, intinya poligami itu boleh, tetapi kan dengan syarat-syarat. Nah, kalau ini terjadi pada Nyonya X atau nyonya-nyonya yang lainnya atau nona-nona yang lainnya, yang pertama, Anda sendiri mau jadi poligami. Itu yang pertama. Itu yang harus dipikirkan. Mau tidak dipoligami. Yang kedua, keluarga besar Anda mengizinkan tidak? Karena pernikahan itu sebenarnya bukan hanya dua orang, gitu ya. Dengan status sebagai istri kedua. Yang ketiga, istrinya yang pertama, istri suaminya, ini tahu dan mengizinkan atau tidak? Jika istri tidak tahu atau tidak izin, tolong jangan diterima. Kenapa? Karena itu awal petaka. Jadi jangan jangan main kucing-kucingan gitu ya. Pastikan dulu, tanyakan dia itu sudah ngomong istrinya dan betul-betul diizinkan enggak? Nah, yang ketiga, itu ya yang ketiga. Yang keempat, keluarga istrinya menerima atau enggak, setuju atau tidak? Ya. Nah, yang kelima kan, keluarga suaminya sendiri menerima enggak kalau mau nikah? 5 loh. Kalau kita mau menikah 4 saja, apa? Yang wanita setuju enggak? Yang laki-laki setuju enggak? Keluarga laki-laki setuju enggak? Keluarga perempuan setuju enggak? Kan? Nah, kalau keluarganya enggak setuju, istilahnya kan kawin lari. Sebenarnya para pemuda jangan kawin lari lah, kesel. Mending kawin duduk aja ya. Tapi kalau poligami berarti kan tambah 2. Istri yang pertama setuju apa enggak? Keluarganya istri setuju apa enggak? Loh, ditambahi itu. Tambahi ya. Banyak itu. Jadi kalau dia mau dipoligami berarti kan suaminya jelas mau tuh. Nah, sekarang posisinya pada Nyonya gimana harus menjawab? Sebelum menjawab pastikan itu tadi. 1, Anda sendiri mau enggak di poligami? Gitu. Kalau anaknya sudah besar, jadi mohon maaf, Nyonya X punya anaknya sudah besar. Terus ini yang suaminya juga punya anaknya sudah besar. Itu harus jelas. Tanyakan. Jadi mohon maaf, saya tadi lupa. Yang mau menikahi sudah punya anak atau belum, dan anaknya sudah dewasa. Kalau anaknya dewasa, itu harus ditanya, anaknya setuju enggak? Iya, Ya, kalau anaknya Nyonya X juga ada dan besar, itu juga harus disetujui, gitu ya. Jadi sebelum menjawab Nyonya X, 1, Anda sendiri itu siap nggak dan mau apa enggak? Yang kedua, kalau anaknya saya tahu kecil, ya sudahlah, nggak usah ditanya, nggak apa-apa, justru dia butuh bapak kan gitu ya. Yang kedua, istrinya ini mau apa enggak? Istri yang pertama sudah diizinkan dan setuju apa enggak? Yang ketiga, kalau punya anaknya besar, anaknya harus minta izin. Yang berikutnya, keluarga besar dari Nyonya X sendiri, bapak ibunya, keluarganya setuju enggak kalau dia akan dinikahi dengan istri
kedua. Kemudian keluarga suaminya, gitu. Setuju nggak? Sudah diizinkan nggak? Yang berikutnya keluarga istrinya, setuju apa enggak? Mohon maaf, kalau ini semuanya setuju, Nyonya Ik, bismillah, terimalah. Dan itulah dan ibadah. Kenapa? Anakmu butuh sosok bapak, engkau butuh sosok pengayom, dan kemudian mudah-mudahan itu menjadi betul-betul keluarga harmonis, dan mudah-mudahan itu sebagai salah satu sunnah Rasul. Dengan begitu, insya Allah ada kesejahteraan yang berbagi, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah. Tapi Nyonya X, kalau poin-poin tadi itu belum, maka 5 hari ke depan ngomong, tolong minta izin pada item-item ini. Jadi 5 hari ke depan sampaikan, tolong minta izin dulu pada 5 atau 6 item yang perlu harus minta izin. Kalau itu sudah minta izin dan sudah diizinkan semuanya, betul-betul diizinkan, 5 hari ke depan jawab, saya mau dinikahi. Kalau ternyata itu belum ditanyakan, tolong itu ditanyakan dulu sampai fix. Setelah fix, tidak perlu menolak sebagai istri kedua. Iya, ini jawaban yang sangat konkret sekali. Jadi Nyonya X bisa tahu sendiri. Tadi sudah disebutkan apa aja sih yang harus kita pastikan, yang harus kita perhatikan ketika kita memang benar-benar ingin berkeluarga dan status kita menjadi istri kedua dalam suatu pernikahan dengan poligami. Nah, kira-kira sekarang saat ini kan sudah ini, ketika kita membahas poligami, biasanya orang-orang itu banyak yang mengatakan, oh ini pelakor, kan gitu. Yeah. Nah, kira-kira mungkin Nyonya X ini juga akan terfikirkan ya, omongan tetangga, mungkin orang-orang sekitar. Jadi kira-kira Ustaz, kalau seorang wanita ini sudah rela benar-benar sudah seperti itu tadi, sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi, dan tiba-tiba ada omongan, oh ini orang pelakor kayaknya, itu gimana? Iya. Begini, yang diutamakan itu adalah pertimbangan syariat, bukan pertimbangan isu masyarakat. Kalau pertimbangannya adalah isu masyarakat, mana ada orang benar sih sebenarnya? Tidak akan ada pernah orang benar. Berbuat benar disalahkan, nggak berbuat disalahkan, berbuat salah tambah dicaci maki. Maka yang perlu dipahami Nyonya Ik dan Nona yang lainnya, satu, jika kita sudah menjaga diri sebagai seorang wanita, saya janda, menjaga diri, tidak keluar malam, tidak mendatangkan laki-laki bebas dan yang lainnya, kita terkenal menjaga diri. Begitu kemudian ada yang datang baik-baik, kenapa tidak diterima? Orang kemudian oh itu janda masih muda, kemudian paling bermain menggoda lelaki lain. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Yang penting lillahi ta'ala loh, Nyonya Ik, Anda tidak betul-betul menggoda. Tidak kemudian mohon maaf istilahnya genit lah gitu ya, genit, goda dan ya. Kalau menjaga diri ternyata memang betul-betul datang, mana yang salah? Jadi Nyonya Ik didatangi laki-laki kemudian diminta untuk dinikahi tidak salah. Laki-laki yang datang kepadanya salah nggak? Nggak salah juga. Niatnya baik-baik. Ibarat kita mau masuk rumah lewat pintu gitu ya, bukan lewat jendela. Tutup aja telinga karena tidak akan benar omongan orang dan omongan masyarakat. Ya sama dengan inilah, dua bapak dan anak dengan keledai. Oh iya. Iya kan? Ya mohon maaf pemirsa, bapak, anak ada keledai. Akhirnya karena anaknya masih kecil, bapaknya suruh anaknya naik keledai. Daripada nanti capek, luka, gitu. Akhirnya bapaknya yang nuntun. Begitu kayak gitu, orang bilang anak tidak tahu diri, bapaknya disuruh jalan. Nah, nggak bener. Setelah itu kemudian, nak, bapak aja yang naik, kamu yang nuntun gitu. Jalan lagi, orang bilang bapak nggak tahu diri, wis anaknya kecil, panas-panas, suruh jalan lagi bapaknya yang naik. Turun, nak, nggak bener lagi omongan orang. Ayo nak kita naik bareng aja, dinaiki bareng. Begitu dinaiki bareng, apa kata orang? Bapak dan anak nggak tahu diri, sudah keledai kecil dinaiki berdua lagi. Nah,
Kita turun dituntun aja bareng-bareng. Begitu kayak gitu apa? Bapak dan anak goblok kok kenemenen. Wong ada kendaraan nggak dinaiki. Akhirnya apa? Nah, gimana kalau keladennya yang dipanggul lah malah gendeng. Nah, sama kita bukan berarti tidak mau mendengarkan kata tetangga dan orang, kita dengarkan, tapi pertimbangan tetap pada diri dan syariat. Diri dan syariat. Jadi mohon maaf, pelakor itu kan kata-kata untuk perselingkuhan. Itu loh kata-kata itu. Iya, Perselingkuhan. Lah ini kemudian loh, yang penting itu tadi Nyonya Ek sama Mbak Wain ya, syarat-syarat tadi sudah dipenuhi. Istrinya mengizinkan, keluarga laki-laki, keluarga istri mengizinkan, anaknya mengizinkan, keluarganya istri mengizinkan, dia mau. Apa kemudian yang menjadi isu pelakor? Buktinya semuanya sudah. Nah, kalau ada yang tidak mau tuh, isu itu akan betul-betul jadi tuh. Itu buktinya kemudian nggak setuju, kemudian nikah pelakor. Nah, maka ketika Nyonya Ek syarat-syarat tadi terpenuhi, insya Allah isu itu tidak akan terjadi. Di permukaan ternyata harmonis, di dalam ternyata memang betul-betul diizinkan, kan begitu. Itu Mbak Koim. Emang Mbak Koim juga mau dijadikan istri kedua? Ini walaupun saya tadi sedang menyimak ya, mungkin sedikit membuka pikiran saya. Soalnya kan saya baru tahu di sini juga. Jadinya sedikit membuka pikiran saya. Kayaknya masih ini tadi kata-kata lagi dulu mayat saya gitu, kayak masih ketanam Ustaz. Jadinya mohon Saya maaf pikir juga ya. sedikit membuka itu akhirnya dengan kayak gitu sadar akhirnya saya mau dipoligami. Masih jiwa wanitanya masih lebih kuat daripada memikirkan tentang poligami. Nah, karena kan fitrah wanita adalah setia. Iya. Ya, fitrah lelaki Menjual. Serba salah kayaknya. Nah, ini Ustaz, saya pernah tahu beberapa hal. Jadi hal ini saya temukan di dalam satu keluarga. Jadi keluarganya sudah baik-baik sekali, sudah enak. Nah, tiba-tiba yang laki-laki itu poligami. Nah, mungkin tidak melewati 6 unsur yang tadi. Jadi tiba-tiba setelah ketahuan oleh istri yang pertama, itu sepertinya yang istri pertama itu langsung mengakhiri hubungannya mereka. Jadi mengakhiri keluarganya. Nah, di samping itu juga itu kan sudah merupakan kerugian. Nah, itu salah satu contoh yang saya temukan. Nah, kemudian pertanyaannya di sini Ustaz, kalau seumpamanya ada sebuah keluarga dan yang laki-laki ini berpoligami, tapi sang istri ini sama sekali tidak mengizinkan, itu kira-kira bagaimana? ya jangan, karena itulah egois masing-masing gitu. Ya jangan. Suami kepingin betulan, tapi istri kemudian tidak mengizinkan betulan, berarti kan nggak ketemu. Langkah terbaik adalah jangan. Kenapa kok jangan? Begini, kaidah usul fikih itu tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa itu maksudnya? Meninggalkan kenegatifan, mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil keuntungannya, kemaslahatannya. Artinya apa? Bahwa dengan poligami saya bisa berbagi, saya bisa bersedekah dengan yang lainnya, ada nilai keutamaan dan lainnya. Itu kan mau mengambil sebuah keuntungan. Tapi dengan kayak gitu, istri ternyata kemudian harus diakhiri, itu kan dampak dari yang tidak benar. Cerai itu boleh, tetapi kan abghadul halala indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu kan cerai, perceraian. Padahal sebenarnya rumah tangga ini dibangun dari awal itu komitmennya satu dan tidak berbagi. Ini kemaslahatan. Tapi kalau kemudian ini pecah menjadi kenegatifan, maka mana yang harus didahulukan? Poligami untuk mengambil manfaatnya. Kan kita poligami tidak mencari negatifnya, kita mencari manfaatnya, mencari keutamaannya dengan berbagai dalil lah, iya kan? Tapi kemudian ada kenegatifan yang muncul apa? Pecahnya rumah tangga yang pertama. Maka hasil fikih itu tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa? Tinggalkan yang negatif itu lebih utama daripada mengejar sesuatu yang lebih baik. Dianggap lebih baik tapi ternyata muncul kenegatifan. Jangan kalau saya. Nah kalau ngotot betulan berarti istrinya tidak ngerti agama dan yang lainnya, ya Anda egois.
Meskipun Anda betul-betul ngerti agama, ya tugas Anda bagaimana mengertikan agama pada istri dulu. Itu. Kalau tetap nggak setuju, berarti istri Anda tidak ngerti agama, ya berarti Anda tidak mampu mengajarkan pada istri. Gitu. Jadi sederhana, bukan pada istri letaknya. Jangan kemudian istri misalkan nggak ngerti agama, Anda yang ngerti agama, terus bagaimana tugas Anda? Kan begitu. Ini saya juga menemukan jawaban yang mengkritik jawaban para ustazah kemarin itu yang tidak mau dipoligami. Itulah gambaran wanita yang tidak ngerti poligami gitu. Demi Allah yang ngomong kayak gitu kalau ditanding ilmu agamanya dengan yang jawab ustazah itu nggak ada apa-apanya. Saya katakan di YouTube ini. Nah, para ustazah itu lulusan pondokan, yang jawab kayak gitu nggak pernah pondokan. Itu kan ngomongnya lelaki. Tapi pertanyaan saya, mereka yang jawab itu wanita-wanita yang sekarang tidak ngerti tentang syariat agama. Saya mintanya, istrimu kira-kira sudah mengizinkan tak poligami? Itu kan pertanyaan. Jangan kemudian mencela orang, hargai pendapat orang. Gitu. Nah, ini mungkin jadi referensi lagi ya buat kita semuanya, teman-teman yang sedang menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Idris tadi. Nah, sekarang Ustadz, konkretnya itu bagaimana sih poligami itu untuk yang sekarang ini? Jadi ya kita kan nggak mungkin melihat masa lalu lagi. Nah, jadi apa yang ada yang sekarang ini kita analisis lagi, bagaimana sih kira-kira poligami di zaman sekarang ini? Iya. Saya tetap mengatakan poligami pada dasarnya boleh. Karena itu adalah sebagai solusi terhadap pintu darurat. Kita sepakat pintu darurat pesawat. Boleh. Asalkan syarat-syarat tadi yang kami sebutkan semuanya terpenuhi. Tidak main kucing-kucingan. Memang mengayomi. Tapi dalam konteks Indonesia, undang-undang kita masih menggunakan undang-undang pernikahan tahun 1971. Walaupun itu KHI ya, kompilasi hukum Islam. Tetapi inilah undang-undang pernikahan pertama dan sampai sekarang masih dipakai sebagai representasi gambaran tentang pernikahan dalam agama Islam. Jadi mohon maaf, undang-undang itu kalau kita terisik betul lebih banyak mengadopsi hukum Quran dan hadis. Mohon maaf, bukan non-muslim. Tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan itu hukum itu nampaknya kalau kita baca itu undang-undang pernikahan monogami. Jadi kalau konkretnya kalau sekarang gimana? Kalau kita hidup di Indonesia, pernikahan itu hukumnya hukum monogami. Kenapa monogami? Kalau mau menikah lagi syaratnya jelas disebutkan itu. Satu, istri dalam hal tertentu sudah tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai istri. Ya berarti zahir dan batin. Sakit lah. Atau mungkin mohon maaf dia nggak sakit. Ya biasa saja, tapi untuk nafsu tidak tersalurkan, batinnya tidak. Padahal pernikahan, nikah itu asli artinya itu berhubungan intim. Jadi an-nikahu huwa al-jima'u. Di pernikahan itu sebenarnya hubungan intim. Dia sudah nikah, ekonominya dicukupi, dapat rasa sayangnya, tapi tidak diberi untuk yang kayak gitu. Ya sakit lelaki itu nanti. Berarti itu undang-undangnya ya. Yang berikutnya PNS. Apa PNS itu? Ya, pegawai negeri sipil itu tidak boleh nikah lagi. Dalam undang-undang itu intinya itu sebenarnya tidak diperkenankan dengan berbagai restriksi. Restriksi itu pembatasan dan syarat-syarat. Maka mohon maaf, yang PNS itu mereka yang punya istri yang kedua itu pasti tersembunyikan. Wah. Ya, berarti, kalau tidak tersembunyikan, mungkin istri kedua itu pertama setuju, ya tidak apa-apa. Tapi itu istri yang kedua tidak dicatatkan di catatan nikah resmi negara. Jadi mohon maaf siri. Paham ya? Kenapa? Karena kalau di catatan resmi itu kena punishment PNS-nya itu. Maka biasanya istri sahnya itu kan ada tunjangan istri, ada tunjangan anak. Masa ada tunjangan istri kedua, ketiga, tidak ada itu. Jebol negara itu nanti. Karena atas dasar itu, maka negara kita termasuk negara yang pemimpinnya takut wanita. Tapi kalau kita lihat pada konteks yang lalu, ya jelas boleh. Jangan ditarik sekarang. Tapi kalau konteksnya sekarang hampir sama dengan konteks yang dulu. Nah
mengayomi milik janda yang tua, ya monggo saya aja diizinkan poligami sama Ustazah. Iya sama. Iya, saya katakan mau saya tidak dapat surat izin menikah lagi SIM F, tapi dengan bokpah. Lah bokpah yang tua. Lu kalau dengan presenter, nah itu kan lainnya. Nah, itu konkretnya undang-undang kita. Dan apalagi mohon maaf, kemarin itu ada berita istrinya ngantarkan mencarikan gitu ya untuk suaminya nikah lagi. Kenapa? Karena istri pertama sibuk nggak puasa lagi karena ngurus pondokan. Maka bolehlah kamu menikah lagi, tak carikan tapi yang bisa ngurus perusahaan. Apakah itu salah? Bagus itu, silakan, bagus. Dan mau menikah lagi istri itu boleh mengajukan syarat-syarat. Boleh. Boleh. Walaupun sebenarnya minta izin pada istri itu tidak ada memang. Kalau orang-orang mohon maaf ya teman-teman salafi dan nggak perlu, iya. Quran dan hadis memang nggak perlu suami izin karena itu hak prerogatifnya. Tapi Islam substansinya tidak menyakiti orang lain. Atas dasar itu kemudian langsung nikah lagi, nggak izin di mana-mana. Akhirnya kan yang terjadi istrinya sakit. Kalau sakit berarti Anda mohon maaf bicara teori Islam tapi sebenarnya Anda melanggar Islam. Kan gitu ya. Jadi kalau kemarin itu disentil kayak gitu nggak apa-apa, bagus sih, silakan. Iya. Nah, iya. Ini kalau didengar-dengar ya untuk video kita kali ini sebagai referensi teman-teman yang khususnya yang cewek. Jadi bagaimana kita ini sebagai penanganannya Ustaz ya. Untuk yang jawaban untuk Nyonya X tadi, semoga puas dengan jawabannya narasumber kita. Karena kenapa ini banyak barusan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi ya Ustaz ya, agar menghindari yang merugikan. Jadi lebih mementingkan apa sih manfaat dari poligami ini sendiri. Oh ya sebentar sebelum ditutup ya, karena kan boleh seorang istri itu mengajukan syarat terhadap istri keduanya gitu ya. Termasuk istri yang mau dinikahi yang baru itu boleh syarat. Begitu mau akad nikah, kamu mau nikah saya, ya saya mau, tapi boleh nggak saya ajukan syarat? Ya. DKI ini. Satu, ketika kamu menikahi saya mau jadi istrinya, jangan pernah menduakan saya selama saya masih mampu. Tugas saya sebagai seorang wanita, zahir batin. Jangan saya diduakan, jangan poligami. Boleh, gak apa-apa. Ternyata, saya nggak mau, ya sudah jangan cari saya. Saya mau, oke ya, tapi selama saya masih hidup jangan diduakan. Iya. Jadi sudah nggak ada lagi bicara tentang poligami di pernikahan itu. Ini bersama dengan ketika cinta bertahan. Itu anak autopun bisa itu ya. Iya, dan kemudian belum dikata perdebatan pakai kitab semua. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan menentang ya poligami, tapi kita ada cara tersendiri. Jadi sebenarnya kita itu harus mempunyai dasar juga. Apa sih? Nggak semerta-merta poligami itu seperti itu. Jawaban yang tadi benar-benar jadi referensinya kita semuanya. Jadi untuk yang pelakor, tadi kan sempat bertanya ya tentang pelakor. Kita tidak harus mendengarkan orang-orang sekitar, tapi bagaimana sih ketetapan yang kita tetapkan juga prinsip yang kita punya dengan poligami ini ya Ustaz. Nah tadi juga negara sebenarnya sudah secara tidak langsung yaitu tadi di PNS saja sebenarnya tidak boleh ya, bahkan kalau ada PNS yang sampai mempunyai istri itu juga secara tersembunyi Ustaz. Nah, ingat untuk konten kita kali ini ya benar-benar diperhatikan. Untuk jawabannya X juga semoga bermanfaat. Ya, sekian mungkin untuk konten kita kali ini Ustaz. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.